Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Info Classroom. Di video kali ini akan melanjutkan storytelling lanjutan dari volume sebelumnya, yaitu volume 1 tahun kedua. Dan di video ini akan men-storytelling tentang volume 2 tahun kedua. Oke, langsung saja ke pembahasannya. Cerita bermulai dengan monolog siswa White Room. Siswa itu berada di SMA Kudo Ikuse, di sebuah gedung sekolah ruangan kelas tahun pertama. Siswa itu sedang berpikir ia merasa pembelajaran saat ini yang diberikan sangat rendah dan buruk. Siswa itu melihat teman sekelasnya berjuang mengerjakan pertanyaan yang mudah, padahal baginya soal itu membuatnya mengantuk. Siswa itu bahkan merasakan ilusi bahwa orang dewasa ada di antara anak-anak. Siswa itu merasa telah membuang-buang waktu hanya untuk pembelajaran yang tidak ada gunanya saat ini. Dan saat ini, siswa White Room itu sedang memikirkan seseorang. Baginya, memikirkannya saja perasaan kebencian meletus dari lubuk hati siswa itu. Hal itu mengingatkan siswa itu kenapa ia ada di sekolah ini. Setelah itu, siswa White Room itu berbicara dan berpikir dalam hatinya. Ayanokoji Kiyotaka. Kapan pertama kali aku mengenal nama itu? Bahkan jika aku mencoba mengingatnya, sulit untuk mengingat tanggal pastinya. Namun, sudah pasti bahwa nama itu telah terukir dalam ingatanku saat aku memikirkannya. Tidak seorang pun yang belajar di White Room dan tidak mengetahui nama itu. Kenapa demikian? Itu karena dia lebih baik daripada siswa lain dari segala usia. Karena tidak ada yang bisa melampauinya Ayanokoji Kiyotaka, yang merupakan generasi keempat. Akibatnya, Ayanokoji Kiyotaka dibandingkan sebagai contoh yang sempurna. Hanya seorang anak kecil, tapi dia memiliki pengaruh besar pada seluruh White Room. Aku pikir para siswa di generasi kelima yang setahun di bawahnya paling terpengaruh olehnya. Pria itu selalu memiliki nilai bagus dalam kurikulum yang keras. Tapi aku pun juga begitu. Aku selalu mencapai nilai luar biasa di antara siswa generasi kelima. Aku telah membuktikan bahwa aku lebih jenius daripada orang lain. Akan tetapi, aku tidak pernah dipuji karena kejeniusanku. Mengenai alasannya, aku pikir tidak perlu lagi dijelaskan. Kata-kata yang keluar dari seorang instruksi ketika mereka membuka mulutnya adalah sama. 1 tahun yang lalu, Ayanokoji Kiyotaka melakukannya jauh lebih menakjubkan. Tidak peduli seberapa keras ataupun seberapa baik aku mencoba, aku tidak pernah diakui. Mereka hanya memerintahkanku untuk mengejar makhluk yang tak terjangkau seperti dewa. Beberapa siswa yang belajar di ruangan yang sama denganku mulai menyembah Ayanokoji Kiyotaka yang sudah didewakan. Kisah yang menyedihkan. Orang-orang yang seharusnya dididik untuk menjadi nomor 1, tapi menyerah untuk menjadi nomor 1 itu sendiri. Orang seperti itu tidak bisa bertahan sampai di akhir di White Room. Pada akhirnya, mereka jatuh tanpa tertawa dengan hidung mereka. Tapi, bukannya aku tidak pernah merasa tidak nyaman sekali, meskipun aku tidak menyembahnya. Aku menduga bahwa sosok yang dikenal sebagai Ayanokoji Kiyotaka sebenarnya tidak ada. Dan sebaliknya hanya karakter diksi yang diciptakan untuk memotivasi kami. Aku pikir para instruksi telah melihat melalui perasaan ini. Suatu hari, aku diperintahkan oleh para instruktur dan dibawa ke ruangan kunjungan untuk orang luar.
Meskipun melalui kaca cermin, tapi di sana untuk pertama kalinya aku bisa mengkonfirmasi keberadaan Ayanokoji Kiyotaka dengan mata kepalaku sendiri. Tanpa mengetahui apa kalau aku sedang melihatnya, dia memiliki catatan yang luar biasa mengesankan. Sampai sekarang, aku masih ingat bahwa tubuhku menggigil saat melihatnya. Tapi ketika ditanya apakah itu karena aku merasa seperti sedang melihat dewa, aku sangat menyangkalnya. Bukan begitu. Dia adalah musuh kami. Jangan menyembahnya. Kebencianlah perasaan yang paling penting untuk memotivasi diri sendiri. Ya, perasaan kebencian itu yang membuat tubuhku bergetar. Itu karena aku selalu membencinya dan aku berhasil bertahan di White Room. Bagaimanapun, menyembah atau kebencian itu tidak lain adalah pikiran dan perasaan pribadi seseorang. Bagi orang-orang di organisasi, seperti apa menurut para siswa itu bisa dikesampingkan? Menciptakan manusia nomor satu bukanlah tujuan akhir dari White Room. Untuk pengembangan penelitian dan memproduksi massal orang-orang luar biasa dan terhormat. Itulah kenapa White Room, entah itu aku sendiri atau Ayanokoji Kiyotaka, selama itu adalah contoh keberhasilan siapa saja bukan masalah. Itu sebabnya contoh kegagalan tidak ada nilainya. Dengan kata lain, jika Ayanokoji Kiyotaka dipilih sebagai contoh sukses, aku tidak tahu apa arti dari keberadaanku. Sebagai salah satu contoh kegagalan, aku akan berakhir tanpa ada nilainya. Akhir yang menyedihkan. Hasilnya tidak ada bedanya dengan siswa yang dikeluarkan dari sekolah. Aku tidak bisa mengakui hal seperti itu. Aku harus membuktikan bahwa Ayanokoji Kiyotaka bukanlah nomor satu. Aku harus meyakinkan organisasi bahwa aku adalah contoh sukses. Dan kemudian kesempatan sekali seumur hidup datang tiba-tiba. Ayanokoji Kiyotaka melanggar perintah. Dia menolak untuk kembali ke White Room yang dimulai kembali. Berkat ini, aku memiliki kesempatan untuk menemui Ayanokoji Kiyotaka yang tidak pernah aku temui. Ya, satu-satunya kesempatan menguburnya secara langsung akhirnya muncul. Untuk melakukan itu, lebih baik membuang akal sehat dan hal-hal imajiner lainnya. Dengan kata lain, membunuhnya juga merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan masalah. Akhir dari monolog siswa White Room. Dan sekarang, pada hari Ayanokoji mendapatkan nilai sempurna pada mata pelajaran matematika, berpindah tempat ke keadaan kelas yang di dalam situasi yang belum pernah terjadi. Seorang siswa berulang kali menendang pintu masuk kelas sambil menghentakkan kaki kanannya berulang kali. Dia adalah Yukimura. Bisakah kamu sedikit tenang? Baru 5 menit sejak Kyopon keluar. Dia sedang dipanggil oleh guru. Kurasa itu akan butuh waktu yang lebih lama. Dia adalah Hasebe, teman sekelas dan teman dekatnya mencoba untuk menenangkan Yukimura. Untuk menemani Hasebe, Sakura dan Miyake juga ikut menghampirinya. Yukimura pun berkata, "Aku sudah tenang, tidak perlu khawatir." Yukimura menjawab seperti itu, berhenti menggerakkan kakinya, tapi tidak butuh waktu lama sebelum dia menjadi gelisah lagi. Hasebe memandang keluar jendela dan ia pun berpikir sejenak. Yang dia tahu, Yukimura biasanya tidak pernah segelisah itu. Tapi melihat kelas D tahun kedua penuh dengan udara berat, dengan cepat dia sadar bahwa menyuruhnya untuk tetap tenang adalah sia-sia. Kemudian dia memikirkan kembali kenapa situasinya bisa seperti ini. Sebuah ujian tertulis yang terdiri dari 5 mata pelajaran. Seseorang teman yang bernama Ayanokoji Kiyotaka mendapatkan nilai sempurna.
dalam matematika. Tentu saja, terkadang ada siswa yang tak terduga mendapatkan nilai sempurna. Itu adalah hasil dari belajar keras dan bertepatan dengan materi ujian yang dipersempit oleh institusi. Namun untuk kali ini, dalam ujian khusus ini, hanya Enokoji yang mencetak nilai sempurna di kelas terlepas dari mata pelajaran yang tidak dapat dijelaskan hanya dengan belajar atau kebetulan saja. Masih 6 menit, aku tak bisa kembali. Sebagai seorang teman, dia tak ingin meninggalkan Yukimura yang dalam keadaan gelisah. ACB bertanya-tanya. Dia ingin tahu apakah Enokoji masih sama hebatnya dengan nilai sempurna matematika. Haruka pun berkata, apakah itu soal yang sulit? Yukimura tuh mengangguk tanpa ragu. Yukimura pun berkata, itu bukan sulit lagi. Aku bahkan tidak mengerti arti dari pertanyaan itu selama ujian. Yukimura menegaskan bukan karena dia tidak bisa menyelesaikan soalnya, tapi dia tidak bisa memahami pertanyaan dari soal itu sendiri. Lalu Yukimura melanjutkan, setelah ujian, aku mencoba untuk memeriksa pertanyaan ujian sejauh yang kuingat, tapi itu jauh di luar ruangan lingkup apa yang bisa dipelajari siswa SMA. Dengan kata lain, itu adalah soal yang seharusnya tidak bisa dipecahkan sejak awal. Apa-apaan itu? Apakah sekolah sudah gila? Bukankah itu sudah di luar level ujian? Yukimura pun berkata lagi, memang tidak masuk akal. Itu sebabnya jumlah nilai yang bisa aku dapatkan dalam mata pelajaran apapun sudah menurun secara drastis. Tapi ada banyak soal yang tidak sesulit seperti apa yang dikatakan Cabachira Sensei. Mereka dengan sengaja membantu kita meningkatkan nilai rata-rata. Karena hasil ujian bisa menyebabkan dropout, itu sangat membantu kelas. Enokoji mendapatkan nilai sempurna yang tidak bisa aku dapatkan. Aku seperti sedang melihat trik sulap. Kemarahan Yukimura terlihat dari fakta bahwa dia berani memanggil nama keluarganya, yaitu Enokoji, karena di dalam grup yang bernama Enokoji mempunyai aturan yaitu harus memanggil dengan nama depan anggota grup. Itu luar biasa kalau Kiyotaka bisa menyelesaikan soal seperti itu. Suara itu datang dari Sakura yang berusaha untuk mencairkan suasana, tapi malah berefek sebaliknya. Dan ekspresi Yukimura tuh menjadi semakin keras dan tegas. Yukimura pun berkata, sudah setahun aku di sini. Kupikir aku sudah tahu semua kemampuan akademik siswa di kelas ini. Dan kemudian aku terkejut dengan hasilnya. Karena dipastikan bahwa tidak ada yang bisa menyelesaikannya. Tiba-tiba seseorang pun berkata, ceritakan lebih rinci lagi. Ternyata itu datang dari teman sekelasnya yaitu Shinohara yang mendengar percakapan kelompok Enokoji, juga berpartisipasi dalam percakapan itu. Hingga banyak teman sekelas yang mendengarkan komentarnya Yukimura. Yukimura pun berkata, kok bisa mengeceknya dengan tablet? Di kelas ini, apakah ada seseorang yang mendapatkan nilai sempurna walaupun hanya dalam satu mata pelajaran? Tidak. Kau bisa melihat lebih banyak dari kelas lain. Lihatlah semua di kelas 2. Baik Ichinose maupun Sakayanagi, tidak ada siswa yang mendapatkan nilai sempurna. Shinohara pun berkata, aku tidak menyadarinya. Kita bisa melihat hasil dari kelas lain. Kenapa? Tiba-tiba Karuzawa pun ikut berbicara. Oh tidak, itu berarti nilaiku akan diketahui oleh banyak orang. Gawat nih. Dan Karuzawa pun berkata lagi, mungkin saja Enokoji itu hanya jenius dalam matematika. Kadang-kadang kau tahu, bukankah ada pemeran utama dalam drama yang menyelesaikan kasus pembunuhan dengan matematika? Mendengar itu, Yukimura jengkel mendengar ucapan Karuzawa. Yukimura pun berkata, kalau benar begitu, kenapa selama ini semua nilai matematikanya tidak sempurna? Jika dia bisa menyelesaikan soal-soal seperti itu, dia tidak bisa menjelaskannya kecuali dia memiliki nilai sempurna atau nilai yang mendekati itu. Yukimura menjawab dengan nada tinggi dan mengatakan bahwa dia tidak mengerti poin utamanya. Karuzawa pun berkata,
Bahkan jika aku ditanya hal seperti itu, aku akan menjawab kalau aku sudah belajar keras selama musim semi. Yukimura menjadi jengkel dengan jawaban Karuizawa yang tidak mengerti sama sekali. Ini tuh bukan sesuatu yang bisa dikelola dalam waktu singkat. Bahkan jika kau melakukan pembelajaran tingkat tinggi yang tidak bisa aku bayangkan, itu tidak menjelaskan bahwa kau telah memecahkan soal yang tidak kau pelajari di SMA. Jika kau tidak mengerti hal itu, tidak usah banyak bicara. Karuizawa tuh menjadi sangat jengkel atas jawaban tinggi dari Yukimura. Soal ini aku tidak tahu. Kau tidak perlu marah seperti itu. Menjijikan sekali. Karuizawa pun menambahkan, kau mengatakannya seolah-olah kau itu hebat. Tapi bukankah itu hanya karena Yukimura tidak mengerti? Kau hanya tidak bisa mengerjakannya. Jadi itu bukan soal yang sulit sebenarnya. Dan tempat itu tuh semakin memanas, dan kecurigaan tentang Ainokoji itu semakin mendalam. Yukimura pun berkata, apakah kau sudah lupa? Itu adalah soal yang Sakayanagi dan Ichinose itu tidak bisa mendapatkan nilai sempurna. Karuizawa pun menjawab, kalau begitu, dia mungkin hanya kebetulan saja tahu tentang soal-soal yang sulit seperti itu. Begini, Karuizawa tuh mulai menjelaskan dan memikirkan kalau Ainokoji itu memang jenius matematika dan itu tuh bagus untuk kelas. Maaf. Aku kepikiran satu hal. Saat cerita berlanjut, Minami Setsuya tuh masuk ke dalam percakapan sebagai peserta. Minami pun menambahkan, ini adalah misteri bahwa Ainokoji itu tiba-tiba mendapatkan nilai yang sempurna. Tidak ada yang salah dengan apa yang dikatakan Yukimura. Tapi tidakkah kau pikir tentang dia yang jenius matematika ini terlalu mendadak? Karena dia belum pernah mendapatkan nilai yang bagus sampai sekarang. Yukimura dan banyak siswa lain itu mulai membayangkan bahwa Ainokoji adalah seorang jenius matematika yang tidak masuk akal. Ike pun menambahkan, itu mungkin saja. Entah bagaimana dia melihat kunci jawabannya. Kau ingat, di tahun pertama pernah kan, yang soal yang sama dengan tahun sebelumnya dimunculkan. Mengatakan itu, Ike mencoba mengingatkan teman-temannya bahwa kelas itu pernah mendapatkan materi ujian dari kakak kelas. Di sini, Ike terus berbicara beberapa pemikirannya bagaimana Ainokoji mendapatkan nilai sempurna. Mulai dari meretas komputer sekolah. Sudo yang mendengarkan dengan tenang sampai saat itu berdiri dengan badan setinggi lebih dari 186 cm. Dia menarik perhatian kelas. Sudo pun berbicara. Sepertinya semakin meriah saja. Tapi tidak ada bukti bahwa Ainokoji sudah melakukan kecurangan. Kalian tidak bisa menuduhnya tanpa bukti. Mendengar perkataan dari Sudo, mereka semua terkejut dengan kata-kata Sudo, terutama untuk Ike yang telah berhubungan baik dengan Sudo dari waktu ke waktu. Itu tidak tampak menarik. Ike pun menjawab, apa-apaan itu, Ken? Apa kau bermaksud untuk memihak Ainokoji? Sudo pun balik menjawab, bukan itu masalahnya. Tapi kau tak bisa dengan mudah untuk melihat kunci jawabannya. Mungkin saja dia mendapatkan nilai sempurna dengan kemampuannya sendiri. Aku hanya berpikir begitu. Sudo mulai berbicara sebagai contoh bahwa yang dibicarakan teman sekelasnya itu belum tentu benar. Ia memberikan contoh nilai dirinya sendiri di awal tahun. Ia memiliki nilai yang cukup rendah, tapi sekarang sudah berkembang. Sudo juga mengatakan mungkin saja Ainokoji menahan diri seperti Koenji. Berkat itu, seperti yang dikatakan Karuizawa, pendapat bahwa Ainokoji jenius dalam matematika jadi masuk akal. Namun beberapa siswa menilai Ainokoji itu tidak berkontribusi untuk kelas. Hirata melihat situasi ini tuh di mana suasana kelas semakin memburuk. Hirata memutuskan bahwa penting untuk mengurangi jumlah orang yang tersisa di kelas agar kelas menjadi kondusif.
Ia pun mengingatkan ke teman-temannya yang punya kegiatan klub untuk segera bergabung. Meskipun ada siswa lain tuh yang mencoba untuk pulang, lebih dari setengah siswa tuh tampaknya masih tetap tinggal di kelas. Sampai di sini dulu pembahasan di video ini. Di video selanjutnya akan ada kehebohan kelas mengenai nilai sempurna Henokoji. Jika kalian suka dengan video pembahasan ini, share sebanyak-banyaknya. Sampai ketemu di part ketiga.